Seorang kakek bernama Pahona berusia 75 tahun tinggal di sebuah desa dan diusir paksa oleh pihak polisi karena tanahnya telah dibeli dengan harga murah tanpa sepengetahuannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Jangan lupa like dan subscribe. Seorang kakek bernama Pahona berusia 75 tahun tinggal di sebuah desa dan diusir paksa oleh pihak polisi karena tanahnya telah dibeli dengan harga murah tanpa sepengetahuannya. Kakek Pahona berdiri di depan rumah kayunya yang sederhana, tangannya gemetar memegang tongkat, matanya yang sudah rabun menatap tajam barisan polisi yang berdiri di depan gerbang tanah miliknya. Ia tak percaya tanah yang telah ia tempati selama puluhan tahun akan diambil paksa hari ini. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan saksi bisu perjuangannya sejak muda. Di sini ia membangun keluarga, membesarkan anak-anaknya, dan menghabiskan masa tua bersama kenangan yang tak ternilai. Namun, kini semuanya terancam sirna dalam hitungan menit. Sejenak, pikirannya melayang ke masa lalu saat ia masih muda dan penuh semangat membangun rumah ini dengan kedua tangannya sendiri. Kini, tangan yang sama hanya bisa gemetar tanpa daya. "Tolong, jangan ambil tanah ini rumahku," mohon kakek Pahona kepada petugas dengan suara pecah. Namun, petugas menggeleng dengan nada dingin. "Maaf, ini sudah keputusan pemerintah." Bagi mereka, ini hanyalah tugas. Mereka tak peduli bahwa keputusan ini lebih dari sekadar dokumen hukum. Ini adalah pemusnahan sejarah dan identitas seorang manusia. Warga desa yang mengetahui kakek Pahona telah berjuang mempertahankan tanah ini selama bertahun-tahun mulai berkerumun. Mereka saling berbisik. Beberapa mencoba mendekat tetapi takut pada polisi yang berdiri tegap dengan tameng dan pentungan. Hanya tatapan penuh empati yang mereka berikan kepada pria tua itu seolah ingin mengatakan bahwa mereka ada di pihaknya meski tak berdaya. Salah seorang tetangganya, Pak Sarman, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, namun tetap tak berani melangkah lebih jauh. Buldozer mulai bergerak di belakang barisan polisi, menghancurkan tanah yang penuh kenangan. Kakek Pahona memohon, suaranya pecah, air mata menggenang di matanya yang keriput. "Tolong, jangan lakukan ini." Namun, tak ada belas kasihan di wajah petugas. Warga mulai bersuara menuntut keadilan. "Kalian tidak bisa mengusir seorang pria tua begitu saja," teriak salah satu dari mereka. Tapi barisan polisi tetap berdiri kokoh, tak bergeming. Ancaman pentungan membuat warga mundur, suasana semakin panas, dan ketegangan memenuhi udara. Rasa takut dan marah bercampur menjadi satu di dada mereka. Tanpa peringatan, dua polisi maju dan menarik tangan Pahona dengan paksa. Ia berusaha meronta, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Lepaskan aku, ini tanahku," isaknya. Mereka terus mendorongnya menjauh dari rumahnya. Seakan mata yang menyaksikan semua ini ikut menangis, merasakan sakit yang sama dengan pemiliknya. Rumah sederhana itu, tempat kakek Pahona menghabiskan puluhan tahun hidupnya, kini hanya menjadi reruntuhan. Tangisan tak terdengar keluar dari mulutnya, hanya matanya yang berkaca-kaca menatap kosong ke arah puing-puing. Bayangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Di tanah ini, ia pernah berlari kecil saat masih kanak-kanak, belajar bercocok tanam dari ayahnya, dan membangun rumah ini dengan kedua tangannya sendiri. Ia ingat betapa bahagianya ketika pertama kali membawa istrinya ke sini, membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Namun, semua itu kini tak lebih dari debu yang berterbangan, hanyut bersama angin. Dunia yang ia kenal telah meninggalkannya. Seorang polisi menatapnya sesaat, ada sedikit keraguan di wajahnya.
Di Akademi Kepolisian, ia diajarkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, namun apakah keadilan benar-benar berpihak pada Pahona? Polisi itu tak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus menjalankan tugasnya. Ia melirik ke arah buldozer yang kini diam. Reruntuhan rumah Pahona mengepul dengan debu. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokannya. Rekan-rekannya bergegas meninggalkan lokasi, seolah tak ingin berlama-lama melihat hasil perbuatan mereka. Beberapa warga masih berkerumun, sebagian menangis, sebagian hanya diam tak bisa berbuat apa-apa. Salah satu ibu-ibu menatap polisi itu dengan mata penuh kebencian, seolah mengatakan bahwa ia telah berbuat dosa besar. Polisi itu menghela napas, lalu melangkah pergi. Ia tahu bahwa di balik seragamnya, ia hanyalah manusia biasa yang terperangkap dalam sistem yang lebih besar darinya. Buldozer berhenti. Tanah yang dulunya penuh kehidupan kini hanya puing-puing berserakan. Warga yang masih tinggal di situ hanya bisa diam, tak mampu berbuat apa-apa. Semua harapan seolah ikut hancur bersama rumah itu. Burung-burung yang biasa bertengger di atap rumah Pahona kini pergi entah kemana. Angin membawa debu reruntuhan ke udara, menutupi sinar matahari yang perlahan turun. Di sudut reruntuhan, sebuah kursi kayu yang sering diduduki Pahona untuk menikmati teh sambil menatap matahari terbenam kini tergeletak miring, penuh kenangan. Pahona masih duduk di tempat yang sama, tak bergerak, seperti patung yang kehilangan jiwa. Warga mencoba mengajaknya berdiri, memberinya makanan dan tempat berteduh, tapi ia tetap diam, mematung, menatap puing-puing yang tersisa. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit yang memerah. Bayangan tubuh Pahona terlihat kecil di tengah reruntuhan, seperti seorang pejuang yang kalah perang tanpa pernah diberi kesempatan untuk bertarung. Orang-orang mulai pergi satu persatu. Mereka ingin membantu tapi tak tahu bagaimana. Angin sore berembus pelan, membawa hawa dingin yang semakin menusuk. Malam datang, tetapi kakek Pahona tetap di sana, memeluk tanahnya, satu-satunya yang tersisa dari kehidupannya. Langit dipenuhi bintang, tetapi tak ada keindahan di mata pria tua itu. Dunia di sekitarnya terasa tak lagi penting. Hatinya terlalu hancur untuk merasakan apapun.